Q&A sudah mencapai pada episode yang ke-22 Bapak Ibu sekalian. Saksikan. Halo, selamat sore para VTuber seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Louis Ridwan dari channel VTube Internasional. Salam VTuber. Double V, yes, yes, yes. Go Crown Ambassador. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan channel yang sudah selama ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan episode yaitu Q&A atau tanya jawab ya. Saya melihat sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam channel YouTube saya di mana Bapak Ibu bertanya, dan pada kesempatan ini kita akan mulai masuk lagi karena VTube akan segera on. Maka kita akan mulai dengan Q&A seperti biasa, yang mana seminggu sekali kita akan ada episodenya. Dan pada hari ini, Q&A sudah mencapai pada episode yang ke-22 Bapak Ibu sekalian. Saksikan. Oke, sebelum saya masuk ke dalam sesi Q&A Bapak Ibu, ada hal yang harus saya sampaikan, yaitu pada hari ini, ya, yaitu tanggal 5 Juli 2021, di mana hari ini seharusnya VTube sudah mulai on pada hari ini ya, jam 12 tadi. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di channel saya sebelumnya yang saya upload, bahwasanya ada pengumuman dari manajemen yang menyatakan memang ada sedikit kendala teknis, maka yang harusnya VTube 3.0 yang sudah harusnya di launching pada hari Senin ini, tanggal 5 Juli 2021, jam 12 siang tadi, tertunda. Sementara besok akan dapat update lebih lengkap oleh manajemen. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Anda yang sudah tidak sabar lagi untuk menonton atau mendownload aplikasinya, Bapak Ibu bisa ambil linknya yang ada di channel saya sebelumnya. Silakan lihat di atas, ada link yang saya berikan. Maka Bapak Ibu bisa mendownload lebih dulu aplikasi VTube 3.0 resmi yang ada di website kita. Tetapi lewat link yang ada. Silahkan Bapak Ibu bila mau download, kami persilahkan, dan silahkan Bapak Ibu share link tersebut kepada member Anda supaya Anda lebih siap lebih dulu untuk bisa memainkan VTube saat on Anda sudah punya aplikasinya. Oke? Oke Bapak Ibu sekalian, ya kita akan mulai episode Q&A pada sesi yang ke-22 ini. Saya akan ambil 10 pertanyaan ya. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama, ada datang dari Pak Afif Khairullah ya. Menanyakan, Assalamualaikum Pak Louis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya, jika saya dulu di VTube lama mempunyai paket misi bintang 2, maka pada VTube 3.0 apakah saya akan berada pada program Brand Awareness Basic B? Ya, oke. Ya, oke, untuk Pak Afif ya, benar sekali Pak. Kalau Anda dulu adalah bintang 2, maka di VTube 3.0 Anda akan masuk ke program yang disebut dengan Basic B ya. Jadi teman-teman supaya nggak bingung, jadi kalau dulu kita ada bintang 1 sampai bintang 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pecah 2, 1, 2, 3. Sekarang namanya adalah program Basic ABC ya. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Sedangkan untuk yang dulunya bintang 4 itu akan masuk ke dalam program yang disebut top of mind ya. Top of mind di sini adalah premium A, premium B, premium C sama dengan bintang 4, bintang 5 dan bintang 6. Oke? Semoga menjawab. Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua datang dari Ibu Wiwit Lumajang ya. Izin tanya Pak, kalau kita waktu daftar mungkin ada kesalahan input NIK, tetapi namanya sesuai KTP, apa bisa diverifikasi atau bisa diupdate dulu baru verifikasi? Oke, Ibu Wiwit ya dari Lumajang. Jadi untuk terkait dengan NIK-nya, kalau ada kesalahan input, Anda bisa pada waktu Anda nanti login di VTube, sebenarnya tidak membutuhkan NIK langsung. Anda cuma butuh nomor telepon Anda tanpa nol dan password. Cukup itu aja sudah bisa menjalankan VTube yang baru, ya, seperti yang lama, ya. Anda menjalankan VTube, nonton, jangan lupa check-in dulu, kemudian selesaikan misinya 10, terakhir diklaim seperti biasa. Nah,
kapan dibutuhkan untuk perubahan. Nah, kalau perubahannya Anda bisa lakukan, yaitu Anda karena nick-nya salah, Anda bisa melakukan perubahan lewat form namanya KYC. Anda bisa mengajukan kepada admin Fitup, ya, di mana meminta untuk diubah data yang salah dan ini dan yang benar ini. Tetap Anda diminta verifikasi dengan ada foto diri, memegang KTP dan memegang form yang isinya adalah apa yang mau diubah, sehingga benar-benar adalah orang yang bersangkutan sesungguhnya yang mengajukan. Jangan sampai orang lain yang mengajukan. Ya, bisa diajukan terserah kapanpun, ya. Jadi tidak perlu verifikasi dulu, Anda bisa jalan sambil paralel Anda melakukan perubahan verifikasi lewat admin itu. Oke, semoga menjawab untuk Bu Wiwi. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Klis.86 menanyakan, Pak Louis, di TV ada iklan rokok, kenapa di Fitup nggak bisa? Ya, oke, Pak Klis ya, 86. Pak Klis, seperti dalam term condition yang sudah pernah kita tanda tangan bersama, bahwa untuk Fitup tujuannya adalah untuk kemajuan bangsa. Ya, seperti kita tahu bahwa rokok itu memang menghasilkan pajak yang besar, tetapi secara tidak langsung juga merusak generasi bangsa. Kita lebih suka generasi muda itu tidak merokok. Ya, memang bagi yang pabrik rokok tidak menguntungkan, tetapi bagi kita negara Indonesia sebenarnya kalau kita lebih mengurangin rokok bagi anak muda jauh lebih baik. Dan Fitup berkomitmen dalam term condition-nya disebutkan ada beberapa iklan yang tidak boleh dimasukkan. Salah satunya adalah yang terkait dengan rokok, tembakau, kemudian dan sebagainya tidak diperbolehkan. Obat-obatan yang lain tidak boleh, farmasi dan masih banyak beberapa hal yang tidak diperbolehkan. Yang mana yang diperbolehkan di Fitup adalah hal-hal yang positif saja, yang berdampak baik untuk masyarakat Indonesia dan memajukan bangsa Indonesia. Maka itu yang dipilih, makanya ada beberapa yang tidak diperbolehkan, termasuk diantara rokok, minuman keras, dan sebagainya. Termasuk hal yang berbau pornografi tidak boleh, yang berbau hal-hal yang sara juga tidak diperbolehkan. Ya, Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam term condition di Fitup. Mana-mana iklannya yang boleh ditayangkan dan mana yang tidak boleh ditayangkan. Oke, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, kita sambung lagi untuk pertanyaan keempat, datang dari Pak Sugianta ASW, ya, menanyakan kalau di Fitup yang lama kita sudah punya paket bintang 5 dan tidak jadi promotor advertising, bagaimana Pak? Oke, Pak Sugianta ya. Jadi Anda kalau paket sudah bintang 5 di Fitup lama, maka di Fitup 3.0 Anda akan dipindah menjadi namanya program Premium B ya. Dengan Premium B maka Anda punya kewajiban setiap bulan akan dari hasil penghasilan Anda itu ada sebagian views Anda yang ditahan ya, ditahan dalam artian bukan ditahan oleh perusahaan bagaimana, tetapi tidak semua views Anda bisa dikonversi menjadi VIP atau dijual ke perusahaan, tetapi sebagian dari views Anda akan dibentuk atau dirupakan dalam bentuk views untuk pasang iklan ya. Jadi ada views misalkan let's say contoh ada katalah Anda dapat katalah 5.000 views misalkan. Dari 5.000 views, maka 4.000-nya Anda bisa uangkan, tetapi 1.000 views-nya Anda akan dirupakan dalam bentuk views untuk beriklan. Maka Anda, karena Anda sudah memilih programnya adalah top of mind, di mana top of mind adalah Anda diarahkan menjadi seorang promotor, ya, promotor iklan. Anda membantu UMKM, Anda bisa Anda diwajibkan mempunyai slot iklan. Anda harus pasang iklan. Di mana harus di sini adalah Anda bisa memasang untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda seorang pengusaha, Anda punya usaha, atau Anda seorang UMKM, Anda bisa mengiklankan produk Anda dalam Fitup. Atau Anda juga bisa menjual hak Anda punya views untuk iklan tadi kepada keluarga, saudara, teman, atau bahkan UMKM. Bebas. Anda bisa menjualnya atau memberikan gratis pun juga itu tergantung Anda. Karena itu adalah views Anda. Jadi seperti ibaratnya kalau saya bilang Anda dapat voucher nonton bioskop. Anda dapat voucher, Anda nggak bisa uangkan. Tapi Anda bisa berikan voucher ini kepada tetangga, saudara Anda, atau Anda bisa jual kepada teman Anda. Cukup jelas Bapak? Semoga hal ini cukup menjelaskan. Clear ya Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya kelima yaitu dari Putu Riasa menanyakan bagaimana status VIP yang lama.
apakah langsung dikonversi ke dalam Vius. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, Anda pada waktu di VTube yang lama itu ada 3 hal Anda mempunyai VP. Yang pertama adalah VP yang ada dalamnya misi, dan ada VP yang menjadi saldo Anda atau total Anda punya VP. Dan yang ketiga adalah VP yang sudah terlanjur ditransfer ke exchange counter. Ada 3, maka saya akan bahas ketiganya. Yang pertama, VP yang ada dalam paket, misalnya ada paket bintang 4, maka itu akan dikonversi sebagai program. Bintang 4 berarti sama dengan program premium A. Jadi otomatis ya. Jadi kalau Anda kemarin baru nonton 5 hari, ya udah sekarang tinggal lanjutin hari ke-6 ya. Tetapi hasilnya bukan 0 berapa VP tapi dalam bentuk Vius ya. Itu kalau yang akunnya dalam bentuk paket. Tapi kalau Anda punya saldo, misalkan ada 200 VP yang ada dalam akun Anda, maka 200 VP tadi akan langsung dikonversi menjadi Vius. Nilainya 200 kali 100 atau 20.000 views. Jadi sekarang Anda punya totalnya dalam paket Anda ada 2.000 views ditambah paket premium A. Oke, clear ya? Jadi views dalamnya VTube adalah views. Tapi yang sudah terlanjur VP Anda konversi ke dalam EC, maka misalnya ada 300 VP dalam EC, maka tetap dalam VP karena sudah di EC siap dijual kepada perusahaan. Maka tetap dalam satuan VP. Tidak perlu di Vius lagi. Kenapa? Konversinya cukup VP. Karena kalau di dalam aplikasi namanya Vius, begitu Anda convert ke dalam EC atau exchange counter, maka menjadi namanya VP. Dan VP siap untuk dijual kepada perusahaan dengan nilai 14.000 per satu VP-nya sekarang. Tapi nanti Bapak Ibu nilainya akan bertambah seiring waktu. Seperti yang Mr. Jegwe sampaikan, kita bisa 2 kali bahkan sampai 5 kali lipat harga VP dari sekarang. Yang mana sekarang 14.000 bisa sampai dengan 50.000. Maka dari itu simpan baik-baik VP Anda karena VP itu adalah aset Anda. Vius adalah aset Anda. Jangan mudah untuk kita jual karena itu kan berharga. Ya, seperti kita bicara Bitcoin, kita nggak ada yang tahu ternyata Bitcoin harganya melonjak begitu tingginya. Dulu yang mereka karena merasa tidak ada harganya masih rendah dijual, tapi ternyata setelah mereka menjualnya, mereka merasa menyesal. Ternyata harganya sangat tinggi, ya. Sama dengan Vius maupun VP, itu akan sangat berharga untuk masa depan kita semua para VTuber. Oke, Bapak, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya ke-6 datang dari Pak Sartono Sudiro. Ya, ini Pak Sartono Sudiro menanyakan menyambung ya dari yang tadi Pak Putu tanyakan. Pak, kalau kita jual Vius yang sudah dikonversi ke VP, apakah masih ada potongan seperti VTube versi lama? Oke, ya, untuk Pak Sartono dan juga para VTuber semuanya, jadi potongan tetap akan ada. Kenapa potongan itu tetap ada? Karena kemarin saya sudah dalam video saya, Bapak Ibu bisa lihat video saya sebelumnya yang memberikan tutorial lengkap terkait dengan marketing plan VTube ya. Bapak Ibu bisa lihat di pojok atas. Nah, dalam marketing plan saya sampaikan bahwasanya VTube dan VP dan V Plus ini adalah 2V atau 2V2 collaboration. Saling bekerja sama perusahaan VTube, yaitu adalah PT Future Viewtech dan V Plus PT Komunitas Cerdas Indonesia. Mereka berkolaborasi karena pemiliknya juga satu. Kolaborasi apa? Anda bisa merekrut member referral di tempatnya V Plus. Tapi dari V Plus kalau Anda sudah punya peringkat di V Plus, maka peringkat tadi akan diperhitungkan juga di tempatnya VTube. Sehingga secara nggak langsung di VTube Anda juga masih mempunyai peringkat, tapi peringkatnya di V Plus. Maka akan ada pembagian yang tadi Anda untuk di V Plus levelnya Gold, beda dengan Anda yang levelnya Brown. Hasil yang didapatkan di VTube beda hasilnya, maka dari itu potongannya juga ada berbeda juga. Dan jumlah exposure juga mempengaruhi. Ada di tempatnya V Plus. Exposure di V Plusnya kalau beda, maka potongannya juga beda. Ya, demikian Bapak Ibu. Jadi secara prinsip hampir sama persis dengan ada yang di lama. Cuman sekarang dengan versi yang baru yang sudah dilegalkan. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya ya datang dari Pak Ali Chong Tanjung. Oke, apa kabar Pak Ali Chong? Thank you infonya Pak Louis. Mau tanya Pak Louis, dulu kan info satu rekening bank bisa untuk maksimum 4 akun. Apakah di VTube 3.0 ada perubahan? Sekarang kok satu rekening cuma untuk maksimum 3 akun? Mohon penjelasannya. Ya, benar Pak Ali Chong. Ya, jadi kalau dulu memang disempatkan bahwa di VTube yang lama kita satu akun adalah 4
satu rekening bisa dipakai untuk 4 akun. Ya, informasi terakhir yang saya dapat dari manajemen adalah bahwa satu rekening hanya boleh 3 akun. Memang dikurangin ya. Jadi kalau sudah terlanjur 4, yang satu daftarkan dengan akun rekening yang lain ya. Anda tinggal mengganti rekeningnya aja. Mudah kan? Jadi dibatasin maksimal cuma 3 ke depan. Ya, itu perubahan yang ada. Semuanya sistemnya kadang bisa berubah anytime, Pak. Tidak ada yang abadi. Suatu ketika berubah, kita ngikutin regulasi yang ada. Oke, terima kasih Pak Licong. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Edi Susanto, kuartet 1, ya, 111. Malam Pak Luis, malam Pak, salam VTuber juga. Mau tanya apakah shopping voucher bisa dikonverter menjadi VIP Pak? Terima kasih. Ya, jawabannya tidak Bapak, ya Pak Edi. Jadi untuk shopping voucher itu adalah bonus dari VTube, ya, dari VTube memberikan bonus selain VIP. Hasil kerja Anda diberikan gratis voucher, yaitu namanya shopping voucher. Shopping voucher tidak bisa jadi VIP. Shopping voucher hanya bisa digabung dengan VIP. 4 VIP ditambah 1 shopping voucher menjadi totalnya 4 shopping point atau SP. Ini bisa dipakai nanti untuk pembelian di V+. 1 SP nilainya adalah 15.000. Jadi kalau Anda menukarkan 3 VIP ditambah 1 shopping voucher, totalnya jadi 4 shopping point, maka nilai 4 shopping point kali 15.000 adalah 60.000. Jadi Anda akan dapat potongan sebanyak 60.000 di pembelian produk Anda di V+. Oke, demikian. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Pak Damang langsung. Salam VTuber Bapak. Bisakah 2 akun sama dengan HP yang berbeda dan nomor yang berbeda, misalkan suami istri, tapi nama akun sama serta nomor rekening sama? Boleh Bapak, tadi saya sudah sebutin juga bahwa Anda boleh menggunakan sampai dengan maksimal 1 rekening itu bisa dipakai untuk 3 akun ya. Jadi Bapak boleh sampai maksimal 3 akun, tidak masalah ya. Jadi kalau untuk Anda sendiri, untuk istri, untuk anak, atau untuk orang tua, boleh. Jadi pakai untuk 3. Oke Pak, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Yudi Prasetyo. Saya daftarkan istri dan KTP asli, tapi nama yang saya cantumkan anak saya, apa itu bisa diganti dengan nama istri saya, Pak Bos? Oke. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda waktu mendaftarkan masih ada data yang salah, Anda bisa melakukan koreksinya lewat admin ya. Karena kalau data yang sudah masuk, nick-nya dan nama tidak bisa diganti. Yang bisa mengganti adalah lewat admin. Anda bisa mengajukan kepada leader Anda lewat form namanya KYC. Anda bisa mengganti atau data Anda bisa dikoreksi dengan melampirkan foto diri Anda, memegang KTP, dan juga memegang form yang berisi perubahan data yang ada. Ya, oke. Semoga ini bisa menjawab. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini selesailah konten kita terkait dengan Q&A yang ke-22 ini. Semoga apa yang sudah saya coba jawab dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian bisa memuaskan hati Anda dan bisa menjawab keraguan Anda semuanya. Dan apabila Anda masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab dalam kesempatan ini, silahkan Anda tanyakan atau Anda komen di dalam kolom komentar Anda. Saya akan menjawabnya pada episode minggu depan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Salam VTuber. Double V. Yes, yes, yes. Go Crown Ambassador.